Seorang wanita tua ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam sebuah karung. Diketahui, wanita tua tersebut dihilangkan nyawanya oleh salah satu orang yang paling dia percaya, yaitu keponakannya sendiri. Penyebab utama dalam kasus ini adalah keadaan putus asa yang dialami oleh sang pelaku. Yang lebih mengerikan lagi, sang keponakan melibatkan dua anaknya yang masih di bawah umur dalam kasus ini. Ini adalah kasus keputusasaan yang berujung pada hilangnya nyawa. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini berawal dari nasib buruk yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga. Kita sebut saja namanya Ana. Ana ditinggal oleh suaminya yang pergi merantau ke kota lain, dengan harapan keadaan keluarga mereka akan semakin baik karena suaminya menjanjikan akan mengirim uang secara rutin. Tapi sayangnya janji sang suami tinggallah janji. Sang suami ini sama sekali nggak ada kabar, bahkan nggak juga mengirim uang. Dia menghilang entah kemana. Tapi masalahnya, Ana sudah terlanjur optimis sebelum suaminya ini berangkat merantau. Ana bahkan dengan berani mengambil kredit sebuah motor, dengan alasan kalau motor tersebut dia pakai untuk mengantar anak-anaknya sekolah. Ana dan suaminya punya dua orang anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah. Kita sebut saja nama mereka tuh Dudung, usianya baru 14 tahun. Dan yang paling kecil bernama Galih, usianya baru 11 tahun. Sehari-harinya Ana mengurus kedua anaknya tersebut. Sesekali dia meminta pekerjaan tambahan pada tetangganya. Misalkan menjadi buruh cuci, bantu-bantu bikin kue, atau sekedar mengantar barang untuk mendapatkan upah. Yang penting ada upahnya, dan keluarganya bisa makan hari itu. Tapi yang namanya pekerjaan lepas udah pasti nggak selalu ada. Kalau memang nggak ada uang terpaksa, Ana dan anak-anaknya harus rela menahan lapar. Walaupun masih ada beberapa tetangga yang berbaik hati sama mereka. Salah satunya adalah Ririn yang merupakan tantenya Ana. Nah, Ririn ini memang tinggalnya di dekat rumahnya Ana. Ririn sendiri seringkali dikirimi uang oleh anak-anaknya yang kini sudah sukses bekerja di luar kota. Kalau ada sedikit tambahan uang, pasti dia sisihkan untuk memberikannya pada Ana dan juga anak-anaknya. Karena Ririn juga nggak tega kalau sampai anak-anaknya Ana yang bisa dibilang cucunya itu sampai harus kelaparan. Walaupun sudah mendapatkan banyak bantuan, tapi masalah Ana belum selesai. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, Ana sudah terlanjur mengambil kredit sebuah motor. Jadi dia masih punya hutang yang cukup banyak. Beberapa minggu sekali pasti Ana didatangi oleh beberapa orang penagih hutang. Ketika penagih hutang itu datang, Ana sering kali ketakutan dan mohon-mohon diberi keringanan. Dan udah pasti para penagih utang itu nggak peduli sama sekali. Mereka nggak mau tahu bagaimana caranya, pokoknya Ana harus mengembalikan uang yang dia pinjam. Selain itu, Ana juga diancam kalau sampai utangnya nggak dibayar, maka Ana dan anak-anaknya akan disakiti. Saking ketakutannya, Ana pun sering meminjam ke tetangganya hanya sekedar untuk membayar utang kredit motornya. Jadi Ana bayar utangnya dengan utang yang lebih banyak lagi. Istilahnya gali lubang tutup lubang. Sampai satu hari karena hutangnya sudah terlalu banyak, Ana bahkan sampai nggak berani keluar rumah. Dia merasa takut, malu ketemu dengan tetangga yang mengutanginya uang. Dan dia takut diminta membayar saat itu juga. Hal tersebut membuat Ana jadi jarang bekerja dan nggak punya uang untuk sekedar makan hari itu. Padahal ada anak-anak yang harus dia beri makan. Dan di sanalah muncul pikiran-pikiran buruk dalam dirinya Ana. Entah kenapa Ana teringat beberapa kali dia melihat Ririn mengenakan perhiasan emas seperti anting-anting, kalung, atau gelang. Ana pernah bertanya iseng sama Ririn, kenapa sih kok Ririn tuh hobi banget mengoleksi perhiasan emas? Ririn bilang kalau apa yang dia lakukan itu adalah investasi. Selain untuk perhiasan, jika harganya sedang bagus, emasnya tuh bisa langsung dijual. Ririn berkata, jual beli emas itu adalah salah satu caranya mendapatkan penghasilan tambahan. Kadang-kadang muncul juga rasa iri dalam hati Ana.
Lihat hidup Ririn yang seakan-akan gak punya beban sama sekali. Hidupnya ditanggung anak-anaknya sampai Ririn itu bisa jual beli emas. Sementara Ana harus berjuang keras untuk sekedar beri makan keluarganya. Ana mulai gak bisa berpikir jernih. Awalnya dia berpikir nih untuk mengambil perhiasan milik Ririn diam-diam kemudian dia jual. Tapi kemudian Ana justru mendapatkan sebuah rencana yang jauh lebih mengerikan. Satu hari setelah 2 hari gak bisa makan dan hanya bisa mengurung diri di rumah, gara-gara takut ketemu dengan orang yang dia utangi, Ana bicara serius pada anak-anaknya. Dan saat itulah tiba-tiba Ana berkata, "Kalian bantu ibu menghilangkan nyawa nenek Ririn ya." Udah pasti Dudung sama Galih kaget. "Loh Bu, kok tiba-tiba aja punya pikiran seperti itu?" Ana balik menjawab, "Apa kalian gak kelaparan? Sudah 2 hari kita gak bisa makan. Ini satu-satunya cara agar kita bisa bebas dari masalah kita. Ibu gak tahu harus bagaimana lagi." Awalnya kedua anaknya menolak. Tapi setelah Ana berkali-kali meyakinkan mereka bahwa ini satu-satunya jalan, Dudung dan Galih pun setuju. Bayangkan teman-teman, di usia yang masih sangat muda, anak-anak Ana sudah diminta untuk melakukan tindak kejahatan. Ana juga melibatkan anak-anaknya dalam mengatur rencana agar semuanya berjalan lancar. Ana sama sekali gak berpikir ada jalan lain yang lebih baik. Saat itu memang Ana berpikiran pendek. Dan saya harap nih teman-teman gak melakukan apa yang Ana lakukan. Kalaupun ada masalah, jangan gegabah dalam menentukan apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita malah mengambil tindakan nekat yang justru menimbulkan masalah baru. Saya pengen teman-teman semua di sini ingat kalau nggak pernah ada uang atau materi yang sebanding dengan nyawa manusia. Balik ke kasus ini. Akhirnya Ana dan kedua anaknya menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa Ririn dan merampas perhiasan emasnya. Ana yakin kalau Ririn sudah nggak bernyawa maka dia bisa bebas menguasai hartanya. Ana pun melihat simpanan dari tantenya itu sebagai satu-satunya jalan keluar dari semua masalah ekonominya. Malam itu Ana dengan serius memberikan briefing ke anak-anaknya untuk bagaimana menghilangkan nyawa Ririn secara lancar. Jadi Dudung sama Galih diberikan tugas masing-masing oleh Ana. Satu bertugas manggil Ririn ke rumah, satu lagi akan membantu memegangi tubuh sang nenek ketika mereka menghilangkan nyawanya. Ana memberikan janji akan memberikan Dudung dan juga Galih uang jajan dan makanan yang enak. Dia menanamkan pada anak-anaknya kalau ini tuh nggak salah karena memang mereka punya kebutuhan. Keesokan harinya Ana melancarkan rencana jahatnya. Pertama, Galih pergi ke rumah Ririn. Awalnya Ririn menyambut cucunya tersebut dengan sangat-sangat hangat dan senang. Bahkan Ririn sempat memberikan camilan buat Galih karena saat itu Galih kelihatan gemetaran. Ririn sempat bertanya ke Galih, "Kamu ngapain kesini?" Sesuai rencana, Galih mengatakan kalau ibunya atau Ana ingin memberikan sebuah hadiah untuk Ririn. Karena bagaimanapun Ririn sudah banyak membantu keluarga mereka selama ini. Mendengar ini Ririn menjadi terharu. Karena Ririn tahu nih kok keluarga Ana sedang dalam kesulitan. Tapi ternyata masih ada niat baik dirinya Ana untuk memberinya sesuatu. Tanpa curiga, Ririn pun ikut Galih datang ke rumahnya Ana. Dan saat itu Ririn masih menggandeng Galih yang juga ikut pulang bersama Ririn. Ketika sampai di rumahnya Ana, dia disambut oleh sang keponakan. Ana menyambut ramah dan kemudian mengarahkan Ririn untuk pergi ke kamar. Di sanalah ada jebakan yang sudah menunggu. Begitu Ririn melangkah masuk, Ana segera membekap mulutnya dari belakang menggunakan sebuah kantong plastik. Sementara Dudung menjerat leher Ririn dengan tali rafia yang sudah dia siapkan. Udah pasti ketika lehernya Ririn diikat dengan tali, tubuhnya langsung menghadapi gangguan serius pada saluran pernapasan dan juga peredaran cairan tubuh. Tali yang menekan dapat menyumbat saluran udara, membuat oksigen sulit masuk ke paru-paru. Di saat yang bersamaan, arteri karotis atau pembuluh leher yang mengalirkan cairan tubuh ke otak bisa terhimpit, mengurangi pasokan oksigen ke otak. Tanpa oksigen yang cukup, otak akan cepat kehilangan fungsinya, menyebabkan pingsan dalam hitungan detik. Selain itu, tali yang menekan leher juga bisa merusak saraf yang namanya saraf vagus. Ini saraf yang berperan dalam mengatur detak jantung dan juga tensi. Dampaknya, detak jantung bisa melambat drastis dan tensi pun turun tajam, menambah kerusakan pada tubuh terutama pada otak. Jika tekanan terus berlanjut, tubuh akan kekurangan oksigen lebih lama,
beresiko mengarah pada kerusakan otak permanen dan juga hilangnya nyawa. Semua ini terjadi dalam hitungan menit, dalam keadaan Ririn nggak berdaya melawan sama sekali. Karena saat itu rasa kaget membuat refleks tubuhnya Ririn pun melambat. Dia juga sudah berusia cukup lanjut sehingga tenaganya terbatas. Sudah pasti dia akan kalah ketika melawan Ana dan Dudung. Apalagi Galih juga ikut serta menahan tubuhnya Ririn. Saat itu sebenarnya Dudung sama Galih melakukan itu semua sambil menahan rasa takut dan sedih. Bagaimanapun, Ririn adalah orang yang mereka kenal sangat baik. Suka ngasih uang, suka ngasih makanan. Tapi setiap kali mereka merasa ragu-ragu, kata-kata ibu mereka yang mengatakan kalau mereka sudah tidak punya pilihan lain pun terngiang. Dudung dan Galih nggak berani melawan ibu mereka. Pelan-pelan tubuh Ririn pun semakin lemas. Dalam hitungan menit nyawanya menghilang di tangan keluarga yang sangat dia sayangi. Setelah memastikan Ririn sudah nggak bernyawa, Ana dan anak-anaknya melucuti pakaiannya Ririn. Kemudian jasadnya Ririn dimasukkan ke dalam karung bekas yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan telaten kemudian karung itu dijahit oleh Ana menggunakan benang plastik agar tidak mudah terbuka. Saat itu Ana melakukan hal tersebut tanpa sedikit pun rasa sedih dan juga bersalah. Ana hanya merasa kalau hal yang dilakukan itu sudah tepat. Kalau dia nggak melakukan hal ini sudah pasti keluarganya akan jauh lebih menderita lagi. Malam harinya ketika warga sudah mulai tidur dan lingkungan sudah mulai sepi, Ana dibantu oleh kedua anaknya mengangkat karung itu ke atas sepeda motornya. Ana kemudian mengendarai sepeda motornya pelan-pelan ke arah sebuah sungai yang gak jauh dari tempat dia tinggal. Di sana kemudian Ana membuang karung berisi jasadnya Ririn dan berharap arus akan membawa jasad Ririn sampai gak bisa ditemukan. Sayangnya, tebakan Ana salah. Setelah membuang jasad Ririn ke sungai, Ana pun mengambil beberapa emas miliknya Ririn. Ia mendatangi rumahnya Ririn dan membongkar semua lemari Ririn dengan leluasa. Emas-emas itu kemudian dia jual untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ana kira rencananya akan berhasil dan gak akan ada yang tahu perbuatannya. Tapi bangkai yang ditutup udah pasti baunya akan tetap tercium. Beberapa hari kemudian ada seorang warga menemukan karung yang mencurigakan di tepi sungai. Jadi waktu si warga ini mau mancing, tiba-tiba aja dia melihat ada sebuah karung yang mencurigakan. Karena nggak biasanya nih ada karung di tepian sungai itu. Sungai itu dikenal sebagai sungai yang bersih, juga nggak ada sampahnya. Makanya banyak banget dari warga desa yang sering mancing di sungai tersebut. Warga itu kemudian perlahan menghampiri karung tersebut dan mencoba membukanya. Tapi semakin dia dekati, dia mencium ada bau busuk yang semakin menyengat. Dan ketika dia buka, isi karung itu membuat dia hanya bisa berteriak-teriak ketakutan. Ada jasad seorang perempuan tua dalam keadaan mengenaskan terlibat dalam karung itu. Jadi kalau jasad berada dalam karung yang tertutup dan kemudian dibuang ke dalam air, proses yang terjadi pada tubuh akan sedikit berbeda dibandingkan dengan jasad yang terendam langsung di air. Karung yang menutupi tubuh dapat memperlambat kontak langsung antara tubuh dan air, yang mengurangi interaksi langsung dengan mikroorganisme atau bakteri yang ada di air. Hal ini akan memperlambat proses pembusukan pada awalnya, karena bakteri yang menyebabkan pembusukan nggak bisa langsung menempel di tubuh. Tapi ingat, ini hanya memperlambat dan bukan menghentikan proses pembusukan sama sekali. Dalam tubuh kita juga ada bakteri pembusukan yang bekerja tanpa memerlukan oksigen. Disebut juga dengan bakteri jenis anaerob, tidak menggunakan oksigen. Bakteri ini akan tetap bekerja menguraikan jaringan-jaringan tubuh. Hasil akhirnya antara lain gas seperti metana dan juga dihidrogen sulfida. Gas-gas inilah yang menyebabkan bau busuk yang menyengat, yang akhirnya tercium oleh warga. Setelah itu tadinya Ana berharap bahwa jasad Ririn akan tenggelam dan tidak ditemukan. Padahal seiring terjadinya pembusukan di tubuh, gas seperti metana, karbon dioksida, dihidrogen sulfida akan terperangkap di dalam jaringan tubuh. Tubuh akan membengkak, gas juga akan mengisi rongga-rongga di tubuh, seperti rongga dada, rongga perut. Jasad akan mengalami fase yang dinamakan bloating atau pembengkakan pada jenazah. Karena gas ini tubuh bukan pelan-pelan naik ke permukaan. Pada beberapa kasus bisa juga terjadi nih robekan pada kain pembungkus jasad. Kalau kain sampai robek, maka bakteri dari luar akan masuk ke dalam dan mempercepat proses pembusukan. Dan semua hal tersebut dialami oleh jasad Ririn yang berada di dalam karung.
Penemuan itu segera menyebar karena sang warga langsung melaporkan hal ini kepada kepala warga setempat. Pihak yang berwenang pun langsung dipanggil untuk menyelidiki kasus ini. Dalam waktu singkat mereka dapat menemukan kalau pelakunya adalah Anna. Nah, kok bisa? Jadi saat proses penyelidikan, pihak berwenang sempat memanggil beberapa keluarga dari Ririn, termasuk Anna. Waktu itu Anna sempat berkelit, dia bilang dia sama sekali nggak tahu tentang Ririn yang meninggal dunia secara tragis. Dia bahkan nggak sempat melihat Ririn saat hari terakhirnya dia hidup. Anna pura-pura sedih dan menceritakan ingatan-ingatan baiknya bersama dengan Ririn. Bagaimana Ririn adalah nenek yang baik untuk cucu-cucunya. Ririn sangat perhatian, dia sangat dermawan. Awalnya banyak yang percaya aktingnya si Anna, tapi mereka merasa ada yang janggal. Apalagi Anna kan satu-satunya keluarga yang tinggal dekatnya Ririn. Sementara anak-anaknya Ririn tinggal dan bekerja di luar kota. Akhirnya Anna kembali dipanggil untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, saat inilah keterangan Anna tiba-tiba aja berubah. Anna mengaku kalau dia sempat melihat Ririn pergi keluar dari rumahnya. Pihak yang berwenang merasa ada keanehan karena Anna mengganti keterangannya di awal tadi. Apalagi saat itu Anna kelihatan semakin gugup. Pihak yang berwenang kemudian terus menekan Anna sampai mau mengatakan apa yang sebenarnya. Dan kemudian Anna pun mengaku kalau dialah yang sudah menghilangkan nyawa Ririn dengan sangat kejam. Dan bukan cuma itu, Anna juga mengaku kalau dia melakukannya bersama kedua orang anaknya yang masih di bawah umur. Udah pasti pihak yang berwenang pun sangat terkejut dengan pengakuannya Anna. Mereka sama sekali nggak menyangka kalau nggak cuma Anna tuh tega menghilangkan nyawanya Ririn. Anna juga dengan sangat kejam melibatkan anak-anaknya dalam hal ini. Berita ini pun kemudian dengan cepat menyebar. Para warga juga terkejut. Mereka nggak menyangka kalau ada peran anak-anak dalam kasus ini. Mereka nggak habis pikir bagaimana bisa seorang ibu mengajak dua orang anaknya yang masih di bawah umur menghilangkan nyawa seseorang hanya demi perhiasan. Proses hukum pun berjalan. Anna didakwa atas tindak pidana penghilangan nyawa yang terencana. Dia dihukum setimpal dengan perbuatan kejamnya terhadap Ririn. Tapi yang jadi masalah adalah anak-anaknya Anna. Karena mereka masih di bawah umur, mereka menjalani proses hukum khusus anak-anak. Selama proses hukum, kedua anak-anak memperlihatkan dampak psikologis yang sangat serius. Kuasa hukum mereka mengamati kalau kedua anaknya Anna sering diam dan enggak menunjukkan emosi apapun. Mereka juga terpaksa berhenti sekolah akibat kejadian ini. Proses hukum tersebut dibagi menjadi dua pendapat. Ada yang mendukung anak-anak tersebut untuk tetap dihukum. Ada juga yang menganggap kok sebenarnya anak-anak tersebut di bawah pengaruh Anna dan mereka tidak pantas dihukum. Tapi tetap aja fakta bahwa mereka terlibat aktif dalam hal kejam itu tidak bisa dilupakan begitu aja. Meskipun sudah berbuat jahat, kedua anaknya Anna tetap dimaafkan oleh anak-anaknya Ririn. Karena bagi mereka, anak-anaknya Anna yang merupakan keponakan mereka enggak sepenuhnya salah. Mereka hanya menurut pada sang ibu walaupun hal yang dilakukan itu salah. Bahkan anak-anaknya Ririn meminta supaya kedua anaknya Anna ini enggak dihukum berat. Sebaliknya, mereka meminta anak-anaknya Anna menjalani terapi kejiwaan secara intensif untuk memulihkan kesehatan jiwa mereka. Anak-anak Ririn juga menyatakan kesediaan mereka menjadi wali baru bagi anak-anaknya Anna, bahkan sampai mau menyekolahkan mereka. Kasus ini mengajarkan kita untuk selalu mencari solusi terbaik dalam memecahkan satu masalah. Memang kadang-kadang kalau putus asa, orang bisa melakukan apapun termasuk menghilangkan nyawa seseorang. Tapi nyawa yang hilang akibat perbuatan tersebut sudah pasti nggak sebanding harganya. Seperti di kasus ini, di mana akhirnya Anna tetap harus menanggung akibat dari perbuatannya. Dan nggak cuma Anna, tapi anak-anaknya juga kena imbasnya. Saya harap teman-teman tetap tenang dan selalu mencoba mencari solusi terbaik dalam memecahkan masalah apapun itu. Hadapi semuanya dengan kepala dingin dan tetap semangat.